Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tahkim dan Munculnya Firqah Politik Teologis, yang terdiri dari saya Arifatul Fadilah, Abdul Rauf, dan Jeffrey Afandi. Latar belakang peristiwa tahkim. Pengertian tahkim. Kata tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti penyelesaian perkara. Islam menganjurkan bertahkim jika timbul perselisihan antara sesama. Adapun yang menganjurkan bertahkim dalam firman Allah yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal. Surat An-Nisa ayat 35. Di dalam sejarah Islam, tahkim terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan pengikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang terlibat dalam perang Siffin. Ketika pasukan Muawiyah merasa terdesak dalam perang Siffin, muncullah ide dari kelompok Muawiyah untuk mengadakan penyelesaian. Pasukan Muawiyah mendapatkan serangan hebat dari pasukan Malik Ashtar. Mereka merasakan akan mendapatkan kekalahan. Kedua perwakilan mengambil keputusan bahwa Amr bin As harus menurunkan Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari harus menurunkan Imam Ali alaihi salam dari kursi kekhalifahan dan akan dipilih oleh musyawarah. Sebab terjadinya peristiwa tahkim. Pada masa memerintahnya sebagai khalifah keempat selama 6 tahun, Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai penolakan masalah yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Talha Zubair bin Aisyah. Yang kedua, terjadinya perang Siffin. Proses terjadinya tahkim. Yang pertama, penunjukan hakim, proses pembentukan majelis tahkim, dan kegagalan majelis tahkim. Sejarah munculnya firqah dalam Islam. Timbulnya aliran teologi Islam tidak terlepas dari fitnah-fitnah yang teredar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, peran sebagai kepala negara digantikan oleh para sahabat-sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun ketika pada masa Utsman bin Affan mulailah timbul adanya perpecahan antara umat Islam yang disebabkan oleh banyaknya fitnah yang timbul pada masa itu. Sejarah mencatat akibat dari banyaknya fitnah yang timbul pada masa itu menyebabkan perpecahan pada umat Islam dari masalah politik sampai pada masalah teologis. Setelah Utsman wafat, Ali sebagai calon terkuat menjadi khalifah keempat. Tetapi segera ia mendapatkan tantangan dari pemuka yang ingin pula menjadi khalifah, terutama Talha dan Zubair dari Mekah yang mendapatkan sokongan dari Aisyah. Tantangan ini dapat dipatahkan Ali dalam pertempuran yang terjadi di Irak pada tahun 656 Masehi. Talha dan Zubair mati terbunuh dan Aisyah dikirimkan ke Mekah. Tantangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, dan keluarga dekat Utsman. Ia menuntut Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Bahkan ia menuduh bahwa Ali turut campur dalam pembunuhan itu. Dalam pertempuran yang terjadi akan kedua golongan di Siffin, tentara Ali mendesak antara Muawiyah sehingga yang tersebut akhirnya bersiap untuk lari. Perdebatan teologi firqah Islam. Persoalan politik yang terjadi ini menimbulkan persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir.
Khawarij menganggap Ali, Muawiyah, Ammar Ibnu al-As, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain yang telah menerima arbitrase adalah kafir. Karena keempat pemuka ini dianggap kafir dalam arti telah keluar dari Islam, kaum Khawarij menganggap mereka harus dibunuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.